Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Bogor, edisi Kamis 3 Agustus 2023. Bacaan kita Kejadian 31 ayat 22 sampai 42. Mari sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini Engkau mengaruniakan hari baru untuk kami. Dan pagi ini kami mau mendasari perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami mengerti dan dapat lakukan dalam kehidupan ini. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 31 ayat 22 sampai 44. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemah di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub, ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang diciru orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa.
tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Amin. Tema kita, Allah mengatur segala hal. Saudara-saudara, perikop ini mengisahkan pelarian Yakub yang akhirnya diketahui oleh Laban mertuanya. Ketakutan Yakub bahwa Laban tidak mengizinkan Yakub membawa istri dan anaknya membuat Yakub meninggalkan Laban secara diam-diam. Hal ini diakibatkan oleh karena situasi yang dialami Yakub sangat rentan untuk ditindas dan dimanfaatkan. Dalam keadaan dikejar-kejar, Yakub tetap dilindungi Tuhan karena Laban didatangi Allah dalam mimpi untuk tidak boleh jahat kepada Yakub. Yakub dalam segala tantangan dan kelemahannya merupakan pribadi yang mengakui kedaulatan Allah dan selalu taat pada rencana panggilan Allah. Yakub bekerja keras, jujur, tekun, dan tulus sehingga Allah memberkatinya. Yakub sadar bahwa kesengsaraan dan jeripayah hanya diperhatikan Allah. Kisah Yakub menuntun kita menyaksikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Meskipun kita diperlakukan tidak adil, tetapi bila Tuhan berpihak pada kita, maka tidak ada yang sanggup melawan kehendak-Nya. Ketika kita dirugikan dan dicurangi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai pembela yang maha kuasa. Di balik semua pahit getirnya kehidupan, kita mesti mengamini bahwa rencananya adalah hendak mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saudara-saudara, kadangkala dalam profesi dan panggilan kita masing-masing selalu ada tuntutan untuk bekerja keras, yang mana upah yang kita terima tidak sepadan. Mungkin juga diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan. Kita dapat belajar dengan melihat keteguhan Yakub mengabdi karena memiliki semangat pengabdian bagi rencana Tuhan. Keadaan dapat mengembang-ambingkan kita, tetapi perlindungan, berkat, dan kasih setia Allah tetap teguh memberi harapan dan kekuatan menjalani dinamika hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya dengan firman Tuhan memberikan keteguhan, memberikan penguatan bagi kami semua. Kami akan menjalani kehidupan hari ini. Kami mohon perlindungan dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh bekerja, berusaha dengan baik pada hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai sadarkan. Yang bergumul, Tuhan topang dengan baik. Saudara-saudara kami mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Bahkan yang sekolah, kuliah, Tuhan berkati. Orang tua kami menikmati masa tua, Tuhan peliharakan. Dan yang berulang tahun, Tuhan berkati. Ini syukur kami pagi hari ini, kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.